Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Adoris. Di sini gue mau bahas soal fisika simak koridor tahun 2019, di mana akan gue bahas dua soal fisika. Oke, simak pembahasannya. Soal yang pertama ini tentang dimana ada dua buah roda. Ada tipe dimana soal ini yang pertama, apabila dua buah roda diletakkan dalam satu poros di mana bola besar di dalamnya ada bola kecil, itu rumusnya itu adalah kalau poros itu kecepatan sudutnya sama, V1 sama V2. Nah, apabila sedangkan bola yang kedua itu melainkan dengan kemudian pola yang kedua adalah kedua bola yang bersinggungan, di mana apabila bersinggungan itu kecepatan linearnya itu sama, V1 sama V2. Nah, pola yang ketiga itu mirip dengan pola yang kedua, yaitu di mana yang pola ketiga adalah ada dua buah bola diikat oleh tali seperti ini, seperti soal pada nomor 38 ini, soal simak koi. Berarti V1 bola besar sama dengan V2 bola kecil. Nah, di mana soalnya adalah dua buah roda dihubungkan dengan menggunakan rantai seperti pada gambar. Roda pertama berjari-jari 50 cm dan roda kedua berjari-jari 10 cm. Nah, jika roda pertama ini kecepatan sudutnya 300 rpm, roda kedua berputar dengan kecepatan sudut sebesar. Karena jawaban itu dalam bentuk radian per sekon, kita ubah kecepatan sudut dari roda pertama yang 300 rpm ini dalam bentuk radian per sekon. Nah, kalian teman-teman lihat kan, apabila mengubah suatu satuan dari rpm ke radian per sekon itu tinggal dikali oleh 2 V per rad. 2 V per 60. Nah, didapatkan sebanyak 10 V radian per sekon. Nah, ini merupakan kecepatan sudut dari bola pertama, bola besar. Kita masukkan saja dalam pola rumus seperti ini, V1 sama V2. Teman-teman harus ingat di mana rumus V kecepatan linear itu sama dengan kecepatan sudut dikali jaraknya. Kecepatan sudut dikali jarak. Nah, berarti ini kecepatan sudut 1 dikali jarak 1 sama dengan kecepatan sudut 2 dikali jarak 2. Nah, kecepatan sudut 1 10 V. Kemudian jarak satunya itu 50 cm, kita ubah ke meter dari 50 bagi 100 setengah. Kita kali dengan setengah. Terus kecepatan sudut yang kedua kita cari. Kemudian jarak roda yang kedua itu sebesar 10 cm. Ubah ke meter lagi dibagi 100, jadi 1 per 10. Coret 5. Jadi kecepatan sudut di roda yang kedua itu adalah 5 dikali 10 V, 50 V radian per sekon. Nah, jawabannya 50 V radian per sekon. Jadi jawabannya adalah D. Kemudian soal yang nomor 2 ini tentang difraksi atau polarisasi seperti. Kemudian soal yang kedua ini yaitu suatu tisi difraksi yang memiliki 50 selah per cm. Nah, ini merupakan N besar. Kita ubah cm ini ke dalam bentuk meter, berarti dibagi 50, dibagi 100. Jadi 500 ke 100. Karena harus dalam bentuk meter. Kemudian isi yang memiliki 50 selah per cm ini dapat digunakan sebagai peralatan inframerah spektroskopi karena di sini. Nah,
Selain pada soal simakul ini, selain dalam bentuk PG, A, B, C, D, ada juga soal yang bentuk seperti ini, 1, 2, 3, 4. Teman-teman harus cek satu persatu mana jawaban yang benar. Nah, kemudian teman-teman juga harus masih ingat pola dalam bentuk seperti ini. Nah, apabila 1, 2, 3 benar itu jawabannya A. Apabila 1 sama 3 yang jawabannya benar adalah B. Apabila 2 dan 4 benar itu jawabannya C, dan seterusnya. Teman-teman harus ingat pola seperti itu. Ada rumus cepatnya di mana apabila yang pertama, teman-teman apabila mengerjakan soal ini harus mengecek pernyataan yang pertama. Nah, apabila pernyataan yang pertama ini salah, berarti jawaban A enggak mungkin. Sama jawaban C juga enggak mungkin. Jawaban apabila pernyataan yang pertama salah, berarti jawaban A dan B itu tidak mungkin. Jadi teman-teman tidak usah mengecek pada pernyataan yang nomor 3, karena pernyataan 1 dan 3 ini saling berhubungan. Oke, kita bahas pernyataan pertama. Mempunyai jarak antar celah 2 kali 10⁻⁴ min 5. Jarak ini merupakan D. Ini D. Nah, rumus untuk isi difraksi. Isi berarti banyak celah. Berarti kita cari jarak antar celahnya. Jadi per celah ini nilainya 50 celah per cm, 500 per 100. Berarti rumus untuk isi difraksi untuk jaraknya adalah 1/n. Dan ini 500 per 100. Jadi 100 per 500. Nah, berarti 0,2. 2 kali 10⁻⁴ min 1. Berarti pernyataan yang pertama ini salah. So, pernyataan yang ketiga ini juga salah. Kita cek pada pernyataan yang kedua. Apabila pernyataan yang kedua salah, berarti jawabannya D. Pasti pernyataan 4 juga benar. Kita cek pernyataan yang kedua, di mana pernyataan yang kedua ini adalah besar sudut difraksi yang terjadi bergantung pada panjang gelombang sinar yang datang. Nah, sudut difraksi, teman-teman juga harus ingat di mana soal ini merupakan harus ada salah satu rumus, di mana rumus utamanya itu adalah D sin theta sama dengan M banyaknya bayangan yang terbentuk, kemudian panjang gelombangnya lambda. Nah, sudut difraksi berarti sudut dari sin theta ini bergantung pada panjang gelombang. Benar kan? Dari rumus ini didapatkan bahwa besar sudut difraksi ini bergantung pada panjang gelombang sinar tersebut. Nah, berarti benar jawaban pernyataan yang kedua. So, pernyataan yang keempat juga benar. Jadi jawabannya adalah C. Terima kasih sekian pembahasan soal SIMAK UI mata pelajaran fisika 2019. Semoga bermanfaat bagi teman-teman juga dan 2020. Saksikan terus pembahasan soal SIMAK UI pada video-video selanjutnya. Thank you.